mulai, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nanti kita game ya, kita main game. Jadi nggak usah tegang-tegang semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Rasya dipimpin doanya. Pilih tempat, siap ya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Sebelum kita mulai, kita bagi dulu menjadi 2 kelompok. Nanti satu kelompoknya 5 orang. Silahkan ditentukan sendiri atau berhitung saja. Hitung aja ya. Yuk. 5. 1, 2, 5. Langsung jadi 2 kelompok. Jadi 5 orang dan juga 5 orang. Silakan berkumpul. Bisa di sini ya. Oke, saya sebelum mulai saya akan menjelaskan permainan hari ini. Permainan hari ini adalah kita mau membuat menara. Jadi menaranya nanti berasal dari kertas ini. Nanti satu kelompok silakan buat menara itu setinggi mungkin ya. Bisa kalian lipat atau kalian gulung, tapi tidak boleh menggunakan tangan pada saat kalian membangunnya. Jadi kalian bisa melipatnya dulu, tapi ketika itu dibangun tidak boleh dipegang. Nanti akan saya bagikan juga sedotan. Ini ada 10, jadi nanti satu orang ada 1 dan juga ada spidol. Bagaimana caranya? Intinya nanti supaya kertas ini berdiri menjadi menara yang tinggi. Yang paling tinggi berarti yang menang. Gitu. Oke? Waktunya nanti dalam waktu 7 menit. Silahkan berkumpul bersama kelompoknya dulu. Silahkan. Boleh dibawa. Ya. Agak maju sini, boleh duduk sebelah situ. Suci, pindah sebelah sini agak sini. Oke. Ini saya pindah dulu ya. Oke, sudah siap. Nanti yang dibuat menara adalah kertasnya. Jadi kalian kertasnya ini boleh disobek atau mungkin dibuat menjadi bentuk apapun yang kalian inginkan. Boleh kalian lipat, boleh kalian potong-potong. Intinya nanti kalian bisa membentuk menara yang tinggi. Nanti waktunya cuma 7 menit. Oke? Apakah sudah siap? Ready? Ini kertasnya bebas ya. Nanti kan soalnya setinggi-tingginya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan nanti sebelah sini. Di sini nanti untuk kelompok yang satunya. Ready? 3, 2, 1 mulai. Kalau kertasnya kurang saya ambilkan dulu, oke? Oke, ini kertas tambahannya, silahkan. Boleh dibuat setinggi mungkin, silahkan. Ayo, waktunya 1 menit ya.
menyirikannya tidak boleh pakai tangan. Boleh video, boleh menggunakan sedotan, bagaimana caranya? Pakai tangan itu, ayo, nggak boleh berdiri pakai tangan. Jadi ketika mendirikan harus menggunakan alat bantu berupa boleh koi, ya itu namanya spidol. Boleh pakai nggak boleh pakai tangan ya, ayo. Ayo. Dirikan itu pakai, ayo yang lain. Yang kompak dong, ayo gimana? Harus kompak, jadi kalau mendirikan itu nanti kalau nggak kompak nggak bisa berdiri loh, ayo. Oke. Ayo. Good. Kalian boleh lipat, boleh gulung. Come on. Tiga setengah menit ya. Oke. Nanti kalau sudah kita uji tiup pakai sedotan. Mana yang lebih kokoh? Ya, maka dari itu bikinnya ya dulu. Bagaimana? Ya. Yang kokoh berarti kalian harus bikin menara. Kertasnya ada banyak ya. Jadi kalian bikin yang kokoh dan juga yang tinggi. Mana yang paling kokoh? Mana yang lebih kokoh? Nanti kita akan uji. Ini masih banyak loh, boleh lo bantu kayak gimana? Nih. Hati-hati, hati-hati. Apa mas? Bisa ya? Gampang. Ayo. Udah kan tasnya? Saya buka lagi. Lima menit 38 detik. Boleh, intinya pada saat bangun itu kalian nggak boleh pakai tangan. Oke. Tapi tenang. 6 menit, 9 detik, 10. Yo, 6 menit 25 detik. Ya, seperti
Semuanya. Disedotan loh. Logo ya. Oke. Semuanya. Nah, sudah diuji. Silakan diuji dulu. Nah, ketika tadi membangun apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa katakan? Grogi. Perasaannya bagaimana? Bingung. Apalagi Susah. kan tadi sudah dibangun tapi jatuh tidak sesuai rencana. Apa yang kalian rasakan? Kecewa. Kecewa. Apalagi sedih. Kamu pas tadi udah susah-susah bangun toh, habis berdiri terus roboh lagi, yang kamu rasakan apa? Sedih. Linda, apa Win? Kamu kayak gimana rasanya? Yang kamu rasakan apa ketika kamu sudah susah payah bangun tadi toh, terus jatuh deh? Apa? Kecewa? Kecewa? Iya, kecewa. Yuk, selanjutnya Koco. Iya, Koco. Apa perasaan kalian saat menara kalian susah-susah dibangunin tidak sesuai rencana terus malah roboh? Padahal udah bagus loh ya. Kayaknya kokoh gitu. Apa? Merasa gagal ya. Oke. Terus bagaimana reaksi kalian ketika menghadapi tantangan tambahan tadi ya? Saya mau tiup. Panik nih. Terus meskipun tadi sudah pernah jatuh ya, ada yang kelompok yang jatuh di awal tadi kan, yang membuat kalian pengen bangun lagi apa coba? Pengen menang, apalagi? Pengen melawan Sukoco dan kawan-kawannya. Jadi ada daya saing ya. Terus, nah dari situasi-situasi tadi, apa yang kira-kira kalian dapat pelajari? Kerja sama tim itu penting banget. Apalagi kekompakan. Terus apa? Rasha, dalam membangun ini butuh apa? Harus saling membantu karena tadi kan kerjanya dalam tim atau kelompok. Apalagi, ayo, tantangannya banyak loh tadi ya. Yang kalian rasakan waktunya kalau dari segi waktu kurang panjang. No, kan kita sudah sepakat waktunya hanya 7 menit. Kalian disediakan waktu apa coba? Tapi kalian ketika jatuh kan mau coba lagi. Nah, ini namanya growth mindset. Jadi mindset itu apa? Pola pikir untuk bertumbuh atau growth mindset. Jadi ketika menara kalian jatuh, kalian coba lagi nggak? Coba lagi. Nah, kalau ini terjadi dalam kehidupan kalian di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari, misalkan sampai waktu ujian ternyata nilainya jelek, apa yang kalian lakukan? Belajar lebih giat, apalagi? Selain belajar sendiri atau sama teman atau mungkin teman? Les, ada pelajaran tambahan apa lagi? Tanya. Oke, diskusi sama gurunya. Pernah nggak kalian diskusi sama guru? Pernah. Tanya, berani? Berani Suci, berani? Berani dong, Winda? Berani ya. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan-kesulitan yang seperti sudah kalian hadapi selama ini, yang seperti tadi, ini juga akan terjadi di kehidupan nyata kalian. Contohnya dalam ujian atau dalam hal lain. Ada yang punya cerita nggak kira-kira kegagalan yang pernah kalian alami di kehidupan sehari-hari? Pernah gagal apa gitu? Praktek di pelajaran jurusan. Ya, siapa gurunya? Waktu pelajarannya Pak Tio. Apa yang terjadi? Emang nilainya berapa? 85. Kamu pengennya berapa? 100. Oke, ini adalah growth mindset.
mindset. Jadi ketika kamu sudah hanya merasa puas dengan apa yang sudah kamu capai, misalkan dapat 60 ya sudahlah puas dengan itu, maka tidak akan bertumbuh. Yang namanya growth mindset itu adalah ketika kalian ingin terus berkembang, ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting karena apa? Ketika manusia sudah diuji segini aja udah nyerah, pernah nggak kalian nyerah? Ya udahlah gitu. Pernah. Dalam hal apa biasanya? Oh, waktu pelajaran olahraga. Kalian sudah pernah tes gaya belajar belum sih? Belum ya, nanti ya. Oke, kan ada beberapa anak yang memang tipe belajarnya itu menggunakan visual, audio maupun kinestetik. Nah, di situ nanti kita kembangkan supaya growth mindset kalian itu juga bisa ikut berkembang. Jadi kalau anak tidak sesuai dengan gaya belajarnya, maka dia juga akan merasa tidak mampu. Orang dia sukanya melihat kok cuma disuruh ceramain aja kan kayak gitu. Nah, dari permainan ini tadi kalian bisa simpulkan bahwa ketika gagal dan dicoba lagi maka akan berhasil. Tadi sudah berhasil berdiri toh? Nah, apakah keberhasilan itu adalah puncak? Ternyata belum, karena ada tantangan lain yang akan datang dalam kehidupan kalian. Contohnya waktu Anda ditiup, belum ditiup aja udah roboh. Dalam kehidupanmu seperti itu. Pernah nggak kalian sudah merasa puas tapi ternyata ada yang lebih dari kalian gitu nilainya? Nilaiku bagus loh, udah 80, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Nah, di sini terkadang bukan daya saing yang ingin menjatuhkan orang lain, yang dari sini itu daya saing yang ingin kita kembangkan supaya menjadi lebih baik. Contohnya gimana? Ketika teman saya bisa 85, saya juga pasti bisa. Maka dari itu saya harus apa? Belajar, mau berusaha lebih giat lagi. Kalau seperti ini tadi sudah jatuh, kalau kalian nggak mau mencoba kan nggak akan tahu, meskipun ternyata nggak pakai tangan tapi tantangannya harus pakai sedotan. Bisa nggak ternyata? Bisa. Dengan keterbatasan yang ada kalian tetap bisa mencoba gitu. Dalam kehidupan pun harus seperti itu ya. Tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kita itu bukan berarti membuat kita menyerah, tapi itu adalah tantangan yang harus kita selesaikan. Bisa nggak ya? Bukan ujian ya, jangan bilang ujian dalam hidup ya, kita bilangnya tantangan ya. Ada teman kita yang mungkin diuji dengan kita bukan diuji, kita namanya tantangan hidup yang harus kita selesaikan. Mampu nggak kalian kira-kira? Ya Suci, itu ada yang di tangannya kan ini setelah ini. Oke, dari pelajaran tadi kira-kira nanti ke depannya rencana kalian ketika ada masalah yang datang, apa yang akan kalian lakukan? Bisa tulis di kertas sini ya, mulai tulis nama sama ini nanti gantian. Misalkan ketika nanti menghadapi ujian, apa yang akan kalian lakukan? Kalau fixed mindset itu seperti ini, ada namanya fixed mindset, saya nggak bisa Bu, itu namanya fixed mindset. Kalau growth mindset itu kayak gimana? Saya pasti bisa ketika saya mau berusaha. Saya gagal dalam ujian matematika, saya nggak bisa matematika, itu namanya fixed mindset. Kalau growth mindsetnya, saya akan bisa belajar matematika, saya akan bisa menyelesaikan soal matematika ketika saya mau berusaha belajar dan bertanya kepada yang guru atau orang yang lebih bisa dalam pelajaran matematika. Itu namanya growth mindset. Yang roll depan tadi nggak bisa, saya nggak bisa roll depan, itu namanya fixed mindset. Kalau growth mindsetnya kayak gimana? Nanti ditulis ya. Saya pasti bisa roll depan ketika saya mau berlatih dan berusaha. Ayo langsung lanjut lagi. Jadi rencana kalian ke depannya.
diganti dengan kata belum. Saya belum bisa, bukan tidak bisa. Kalau belum berarti kita bisa mencoba lagi, kita bisa berusaha untuk lebih baik. Saya pasti bisa, pada akhirnya kan gitu. Yang diharapkan kan saya pasti bisa. Kalau kita masih gagal, itu bukan gagal, tapi saya belum bisa. Nanti kita lupa. Pokoknya kalau aku gak iso, bukan kayak gitu ya. Gimana? Saya belum bisa. Itu namanya kalau sudah ada kata-kata tidak, itu namanya sudah fixed mindset. Apa? Fixed mindset. Tulisannya F-I-X, fixed, fixed, F-I-X-E-D, fixed mindset. Kalau growth itu namanya pola pikir yang berkembang. Jadi belum bisa, it's okay, kita memang belum bisa, tapi kita mau berusaha untuk terus coba. Oke, nanti ketika sudah di kelas lagi, saya pengen kasih tugas kalian. Apa fixed mindset yang kira-kira sering kalian katakan? Kata-kata fixed mindset itu yang kayak gimana tadi? Yang ada kata-kata tidak bisa, tidak mampu, aku gak iso, aku gagal, itu namanya fixed mindset. Kemudian bagaimana kalian merubah fixed mindset itu ke growth atau pola pikir yang berkembang? Growth mindset, pola pikir berkembang. Nanti kalian tugasnya tulis beberapa fixed mindset yang kira-kira sering muncul di diri kalian, kemudian dirubah menjadi growth mindset. Jadi nanti bikin ini ya, apa itu, kayak kolom gitu ya. Fixed mindset, ada growth mindset. Karena ini nanti akan bergilir. Jadi nanti satu kelas 10 orang ini nanti akan ada lagi kelompok yang lain yang akan selanjutnya saya ajak untuk lagi supaya merasa. Bisa ya? Masih pengen main lagi? Iyalah. Masih penasaran kan caranya kayak gimana? Terus gimana coba? Kalau nggak kerja sama kan nggak bisa. Nah, kalau kerja sama baru bisa. Tuh. Tadi kayaknya kelompok B kurang kerja sama ya. Ya. Tips-tipsnya kan harus presisi. Penyangga itu ada 4. Kalau pengen kuat 1, 2, 3, 4 dikit. Karena ada 5 orang, ada yang melipat 4 langsung. Habis itu baru. Kalau pakai tangan nggak boleh. Kalau sudah buat baru disusun. Ada tips dan triknya kayak gitu. Coba lagi. Ya, harus presisi juga. Karena sobekannya itu tidak pas, maka yang harus dibawa itu yang bagus, yang bagus. Yang bagus. Harus presisi seperti ini ya, antara ujung dan ujung. Kemudian baru diberi
bisa nggak? Masih penasaran ya? Kurang berapa? Nanti kita bacakan bersama-sama. Mari kita lihat. It's okay. Apa? Kita bahas. Nah, itu namanya fixed mindset. Yang penting manusia itu menentukan meskipun belum karena di atas ini bebannya akan nggak seimbang kalau nggak pas ya. Nah, nanti harus presisi juga kalau memang pengen bikin lebih tinggi lagi harus pas di ini sesuai dengan bawahnya gitu. Dan tingginya juga harus sama, kayaknya nggak sama deh. Oke, sudah, mari kita baca bersama-sama. Rasya Fajar, dia growth mindsetnya itu adalah ingin berusaha mencoba melewati tantangan. Jadi kalau ada tantangan itu dilewatin, bukan dihindari. Oke, good dong. Sesya, jalanin apa ini? Yakin bisa melewati tantangan hidup. Yakin, betul. Harus yakin dulu. Kalau sudah ada keyakinan, insya Allah akan ada jalannya. Tiara, saya akan terus berusaha untuk melewati tantangan ke depannya. Oke, good. Terus berusaha. Ini namanya growth mindset. Kita ketemu. Ada Tiara, pantang menyerah dan terus mencoba kegagalan. Gagal, coba lagi. Gagal, coba. Oke. Fahriza, berusaha dan yakin. Harus selalu berusaha dan juga yakin. Winda, saya akan terus yakin untuk melewati tantangan. Punya keyakinan dan juga harus berusaha. Jangan cuma yakin aja tapi tidak dilakukan. Good. Suci, saya akan terus yakin untuk melewati tantangan ini. Oke, seperti Winda. Sukoco, berani menyelesaikan masalah dengan percaya diri dan yakin. Wah, ini yang belum saya temukan. Percaya diri, yakin pada kemampuan diri sendiri. Rasya Dinata, berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat dan terus berdoa kepada Allah. Nah, ini juga bagus sekali. Yang poin utamanya ini diskusi. Diskusi. Karena ini tadi tantangannya kelompok ya kan? Berarti harus berusaha untuk berdiskusi dalam kelompoknya. Jadi apa? Kerja sama dong. Kemudian berdoa kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini kita berusaha sebagai manusia wajib berusaha. Tapi Allah yang menentukan. Tidak apa-apa. Kalau gagal kita coba lagi. Ferencia, yakin dan bersungguh-sungguh. Ya, segala sesuatu yang diyakini dan disungguh-sungguhi maka akan insya Allah akan berhasil. Tepuk tangan buat kita. Tugasnya tadi apa? Oke, kalian buat kayak gini ya. Saya beri contoh. Nah, ini kan ada dua kertas seperti ini. Ini namanya fix. Oke, nanti kalian buat dua kolom seperti ini. Ada namanya fixed mindset. Contohnya apa tadi? Saya tidak bisa. Saya gagal. Saya ragu. Gitu ya. Nanti ditulis 1, 2, 3, 4, 5 terserah. Terus kemudian kalian ganti dari yang fixed mindset ini ke growth mindset. Kalau saya tidak bisa berarti apa?
bisa, saya pasti bisa, saya akan berusaha lebih baik lagi, kayak gitu. Nanti misalkan gini, saya tidak bisa matematika, berarti growth mindsetnya apa? Saya belum bisa matematika dan saya akan berusaha belajar matematika, gitu ya. Oke, sebelumnya kan belum pernah kalian ke BK, tegang banget. Kayak BK tuh kayak gini, santai, kita kadang yang main kayak gini, yang penting ada maknanya. Jadi dari permainan ini tadi yang dapat kalian ambil apa coba? Ini kan tantangan, pasti kita mikir dong, ya dong? Ada kecewa juga, berarti ada yang dirasa, ada yang dipikir. Dari rasa kalian dapatkan kecewaan karena jatuh, tapi dari pikiran kalian akan dapat apa? Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan. Oke, silakan dibereskan dulu anak-anakku dengan Yayu Dewi dan Ganteng. Jangan lupa beritahu teman-teman kalian yang lain kalau ke BK nggak usah pegang-pegang karena kita di sini main, oke? Nggak cuma anak-anak yang bermasalah saja datang ke BK, tapi kan di BK itu bukan tempatnya yang bermasalah, ya. Kalau datang ke BK santai aja nih. Beginiin. Oke, gitu aja. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Membaca gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Ini tadi sudah menyita waktu istirahat kalian. Setelah ini kalian boleh kembali ke kelas dan titip salam buat orang tua kalian di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik ya. Indah, nggak usah takut kesini. Jangan tegang, cuci juga ya. Makasih ya, Tante sama Rasha. Sampai ketemu lagi.